amal ibadah, ternyata orang tersebut belum dapat hidayah di kelas itu, Pak. Maka minta hidayah supaya ikhlas. Ya, begitu sudah ikhlas, kita minta hidayah lagi supaya istiqomah. Nah itu Pak maknanya. Ihdina uthbut, tetap terus istiqomah. Gak pernah meninggalkan puasa, gak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan Quran. Jangan sampai Quran itu dimahjur, diacuhkan. Karena siapa yang tidak baca Quran dalam hadis itu berarti mengacuhkan. Mengacuhkan apa? Mengabaikan Al-Quran. Dan siapa yang membaca Al-Quran direnungkan itu juga mengabaikan Al-Quran. Terus levelnya terus meningkat. Itulah hidayah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah sampai pada level ketika istiqomah. Jangan sampai kita ujub. Telok aku di waktu muda sampai tua kayak gini nggak pernah meninggalkan masjid, nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, nggak pernah meninggalkan Al-Quran. Mulai ujub, heran terhadap diri kita. Minta hidayah agar kita selalu istiqomah dan selalu menganggap ini semua adalah pemberian Allah, hidayah Allah. Begitu dapat hidayah, syukuri. Jangan ditakaburi, jangan disombong. Kaya iblis, Pak. Bu, Pak, iblis niku ibadah luar biasa. Wes ribuan tahun. Bahkan dalam riwayat tidak ada tempat di bumi ini kita berpijak kecuali dulu iblis sudah pernah ibadah. Luar biasa gimana? Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala iblis itu diangkat oleh Allah sejajar dengan para malaikat. Disitulah iblis terpleset. Dia sombong, dia merasa mulia, merasa dirinya banyak yang dilakukan, dan dia lupa kalau itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah. Sampai ada kitab hataman Quran itu fusul ilmiah, fusul apa? Kitab fusul Hatmil Quran al-Fusul, itu bacaan hatam Quran yang luar biasa panjang yang dikarang oleh Sayyid Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin. Di dalamnya ada kata-kata mannan minka ya sayyidi la mannan minha alik. Ini adalah anugerahmu, sholatnya kita, puasanya kita, tadarus Qur'annya kita, amal-amal solehnya kita, mannan minka alaiha. Itu adalah pemberian darimu ya Allah, sehingga kita berada pada amalan ibadah-ibadah itu. La mannan minha alik, bukan dari ibadah itu mau diserahkan, mau kita hadiahkan kepada Allah. Enggak, Allah yang ngasih hadiah buat kita, bukan kita mau mempersembahkan kepada Allah. Wah, ini tingkat tinggi, Pak. Sehingga kita nol dan kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Berapapun yang kita miliki, kalau sudah di hadapan Allah hati kita, maka kalikan nol sama dengan nol. 10 kali nol, nol. 100 kali nol, 1000 kali nol, 1.000.000 kali nol, 1 miliar kali nol. Itulah Pak kalau di hadapan Allah nol. Kenapa? Karena semua adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian kita untuk Allah. Memang kalau tingkatan awam kita lagi mempersembahkan kepada Allah, begitu Pak. Tapi hakikatnya tidak. Ini persembahan Allah buat kita
supaya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Makanya berderai air mata, bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak, berdiri tegak, berlama-lama di hadapan Allah, menikmati pemberian yang Allah Ta'ala berikan, sampai kakinya bengkak gak terasa. Istrinya yang kasihan dan mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya?" Beliau menjawab, "Afala akuna abdan syakura, apa enggak boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Sehingga menjadi orang yang tawadhu. Memang orang punya ibadah mulia, betul? Memang orang punya ilmu itu mulia, betul? Orang punya nasab itu mulia, betul? Anaknya kiai mulia, betul? Tetapi kemuliaan itu dari Allah, itu amanat dari Allah, sehingga tidak patut untuk disombongi, karena pemberian Allah. Dan nanti hari kiamat akan dimintai kenikmatan-kenikmatan itu, sekalipun itu kenikmatan ibadah. Kita sudah diberi kenikmatan, bisa sholat, bisa puasa, ya nopo, bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah. Jangan sekali-kali kemudian ketika Allah memberikan kemuliaan kepada kita, kemudian kita mau angkuh, mau sombong. Ini pemberian dari Allah, maka dari Allah untuk Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba jenengan habis selesai sholat, ucapannya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini jangan gerak ya. Kalau assalamualaikum jangan begini ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal ya. Karena ini jangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketemu. Setelah salam, coba bacaannya nopo Pak? Bacaannya nopo? Istighfar. Maknanya apa? Ini sholat darimu ya Allah, namun aku tidak bisa mengerjakannya dengan sempurna. Maafkan aku ya Allah. Luar biasa. Doa kunut, coba bayangkan. Ada kata-kata walakal hamdu ala ma qadait. Terus setelah itu astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala puji bagimu ya Allah atas takdir yang Engkau takdirkan. Kita ditakdirkan sholat, alhamdulillah. Ditakdirkan muslim mukmin, punya ilmu, punya ibadah, bisa hadir di tempat ini, punya anak-anak soleh solehah, alhamdulillah. Tapi astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi aku ya Allah minta ampun padamu ya Allah atas segala dosaku, kesalahanku. Kenapa? Allah sudah ngasih sholat, Allah sudah ngasih puasa, Allah sudah ngasih bisa beribadah, bisa istiqomah, punya anak soleh solehah. Tetapi kadang kita lupa kalau ini pemberian darimu ya Allah. Aku belum bersyukur, bahkan aku takabur, makanya ketika Ramadan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaknya engkau sempurnakan itu bilangan Ramadan. Jangan sampai 25 kok Pak Riyoyo. Tanggal berapa Pak? 25 kok Pak Riyoyo. Riyoyo Pak. Honoran warga nih hari Jumat Riyoyo. Boten diusut ternyata ada oknum katanya nelpon kare Gusti Allah. La haula wala quwwata. Ki zaman Pak mulai kata wong nyeleneh kopi. Wong agama itu agama derek. Bukan agama ngarang-ngarang. Bukan agama yang kemudian kita dapat ilham ngarang-ngarang. Enggak bisa Pak. Derek Pak.
Yang langsung itu adalah Nabi Muhammad. Tok. Ulangi, yang langsung siapa? Tok. Wes. Sahabat saja itu derek Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Lah kok langsung nelpon itu penting. Lah agama itu jangan buat main-main, Pak. Derek sudah. Minal kakutin insyaallah. Amin. Wal hikna bis salihin. Ya Allah ndongone kaya kuwi, Pak. Para nabi itu ndongone wa al hikna bis salihin. Padahal para anbiya. Setelah sahabat itu tabi'in. Tabi'in itu apa artinya? Orang-orang yang mengikuti sahabat. Itu sudah bukan Quran hadis saja. Yang Quran hadis itu para sahabat toh. Kalau langsung Allah, Nabi. Kalau Quran hadis itu sahabat. Tabi'in sudah enggak Quran hadis, tapi Quran hadis pemahamannya derek sahabat. Disebut generasi siapa? Generasi nomor tabi'in, orang-orang yang derek pemahaman sahabat. Datang generasi berikut lagi tabi'in, orang-orang yang derek tabi'in. Kok kuwi, Pak? Sampai sekarang nih, Pak. Ya betul, kita mengikuti Quran, kitab Quran, kitab hadis. Tapi zaman sekarang dulu tidak ada kitab Quran. Pak, Bu, nuzul Quran ini priye manane nopo, Pak? Nuzul Quran. Apa Quran dipok Pak? Perlu dijelaskan itu, Pak. Nopo Quran? Hei Muhammad ki Quran, oh. Saya serahkan 30 juz. Apa kok kuwi, Pak? Ngaten. Ki Qur'ane dibuang apa? Diturunkan, oh. Bukan begitu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pun artinya paham. Nah, paham enggak usah saudara. Ini surat Al-Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu maknanya jumlah wahidah seluruhnya dari Lauhul Mahfuz sama para malaikat diturunkan ke sama'id dunia. Sama'id dunia, Baitul Izzah, langit dunia ini, Pak. Dari Lauhul Mahfuz di atas langit 7. Dikatakan Lauhul Mahfuz, di situ terjaga, tidak ada kata-kata syaitan. Marfu'atun mutahharah bi aidi safarah kiramin barah. Di tangan para malaikat itu diturunkan di Baitul Izzah, dan tidak ada kata-kata syaitan yang masuk di dalamnya, terjaga. Kapan itu? Fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam qadar, malam yang agung. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu enggak kalian lailatul qadar? Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Dan kata ulama, hendaknya jadikan setiap malam itu Lailatul Qadar. Cuma seringnya itu Ramadan. Lah Ramadannya pun wis lewat. Dipun, Pak. Maka kita berdoa mudah-mudahan kembali lagi ke Ramadan. Amin.
Makanya dongone minal aidin wal faizin. Kadang ora paham artinya minal aidin no, ya wal faizin. Padahal minal aidin dongo Pak. Minal aidin mudah-mudahan panjang umur. Kuwi maknane ngeten Pak. Mudah-mudahan panjang umur, kita aidin kembali ke Ramadan lagi, lebaran lagi. Amin. Kembali lagi, gembira lagi. Karena kita orang mukmin gembiranya karena kita ibadah. Lisa'in farhatan, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa' rabbih. Gembiranya orang berpuasa itu dua, ketika berbuka, baik berbuka perharinya yaitu beduk maghrib maupun beduk maghrib terakhir daripada bulan Ramadan, kemudian malamnya malam lebaran. Gembira apa nonton Pak? Gembira ya? Gembirain apa Pak? Senangnya apa? Bodoh. Gembiranya alhamdulillah pun melaksanakan tugasnya. Kalau kuwi Pak, ulangi. Waktu malam lebaran jenengan gembira. Gembirane nopo Pak? Mangan toh. Klambi anyar, sendal anyar. Ini lebaran THR. Itu lebarannya bocah-bocah Pak. Kita harus lebih berpendidikan agama yang luhur. Gembiranya kita sudah melaksanakan ibadah. Habis puasa, habis selesai sholat, habis orang-orang yang jihad fisabilillah, habis menghadapi ujian cobaan. Alhamdulillah saya lewatkan ujian kemarin itu sampai alhamdulillah saya nggak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Ketika ada musibah itu, ketika ada kenikmatan, alhamdulillah saya bisa bersyukur. Ketika ada musibah saya bersabar. Ini namanya lebaran buat kita. Farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Mudah-mudahan nanti kita gembiranya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebaran itu bukan waktu Idul Fitri saja, tapi lebaran bisa terjadi apabila kita sekarang tidak maksiat kepada Allah, itu lebaran. Seperti sekarang ini lebaran, menyaksikan anak-anak mau baca Quran, bergembira anak-anak sudah menghatamkan Quran ya. Kita doakan mudah-mudahan anaknya menjadi anak soleh-solehah semuanya, amin. Amin. Itu lebaran. Kenikmatan itu banyak, tapi tidak ada yang melebihi daripada kenikmatan melihat anak-anaknya pada pintar-pintar semuanya. Sampai doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa Pak, doa itu Pak. Rabbana hablana, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami min azwajina wa dzurriyyatina, daripada istri-istri kami. Karena yang doa banyak ya istri-istri kami ya. Jangan salah paham loh Pak. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun, berilah kami mereka menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk hati. Sekiranya kita melihat mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Itu tafsirnya itu Pak. Kita lihat anak-anak mau ngaji, alhamdulillah. Lihat anak-anaknya dalam keadaan ruku, sujud, berbakti kepada orang tua, mau belajar, mau sinau, sampai kemudian pada pintar-pintar dan juara-juara. Pasti senang. Dan tidak cukup di waktu di dunia mereka sukses, kita juga akan menyaksikan ketika orang tua di kuburan
mereka dalam keadaan ibadah kepada Allah. Dan kita pun mendapatkan efek, karena orang tua itu ketika sudah meninggal itu sudah terputus amalannya. Idza mata ibnu Adam qata amalu illa min thalathin, kecuali 3 hal: shadaqatin jariyatin aw ilmi yutafau bih aw waladin salih yad'u lah. 3 hal orang kalau sudah meninggal gak dapatkan pahala, kecuali ketika dia hidup dia sudah investasi akhirat. Nah ini Pak, jangan mikir masa depan, masa tua, gak usah mikirkan dunia Pak. Yang penting ketika di dunia itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Perintahkan aja keluargamu sholat dan sabari, kerjakan itu. Kami Allah Ta'ala tidak menuntut kalian rezeki, justru kami yang akan ngasih rezeki buat kalian. Pingin sugih, tak dongake sugih kabeh. Turah-turah, buka lemari ngobrol duitnya. Kepingin ora ngobrol? Ngobrol. Kalau sekarang kan pakaian baru atau pakaian bekas, dikit duit kabeh Pak. Sak seloroane sini berlian kabeh. Turah-turah rezekinya, berkah, bisa ke Mekah, ke Madinah, bawa oleh-oleh yang kathah sampai ke rumah dan mendapatkan hasanah di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau pingin menjadi orang yang kaya, perhatikan. Apa perhatikan apa? Urusan akhirat. Orang-orang wong ngurusi akhirat melarat, orang-orang Pak. Umpama ada, lah kayak ngurusi akhirat kok melarat, umpama ono. Orang tersebut diberi hatinya kaya. Sebaliknya, kalau orang ngurusi dunia umpama kaya, atine melarat. Nggih napa nggih? Nggih temenan lagi. Saya ulangi yo, ora. Wong nak ngurusi akhirat itu sugih. Amin. Umpama melarat, hatine sugih, ora pengin apa-apa, ning omah tambah tua tenang, di rumah ibadah, waktunya sholat duha. Ono masalah, ya ono masalah, cuma hatine bobo, diberi kedamaian, rindu kepada Allah. Semua takdir diucapkan alhamdulillah, walakal hamdu ala ma qadait wa nastaghfiruka wa justru kita istighfar terus. Itu Pak. Tetapi kalau pikirannya dunia, melarat Pak, pikiran dunia. Umpama sugih, hatinya melarat, si pingin sugih terus. Alhaakumut takatsur, melalaikan kalian takatsur banyak-banyak. Wis sugih duwe mobil, weruh nyawang tanggane mobil lu apik, sesek atine. Padahal mobilnya sih celing Pak, plastiknya belum dicopoti, tapi nyesek. Kenapa? Mobilnya si Avanza Pak, tanggane Innova. Begitu dapat Innova juga nyesek, tanggane Alfa. Orang nondek Pak. Alhaakumut takatsur. Omah sudah bagus, alhamdulillah. Sepenting orang bocor, orang banjir, orang drop. Ning Kalongan nunggu Pak drop. Alhamdulillah di sini nggak ada drop. Banjir lewat tok nih. Tapi mudah-mudahan berkah semuanya. Karena orang mukmin itu tidak ada masalah, walaupun ada masalah. Yang masalah itu ketika orang bermasalah dengan Allah.
Allah Subhanahu wa taala itu masalah. Nek dunia orang masalah. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sugih ora sugih, sugih ora sugih, wong bakal ora sugih. Nggih napa nggih? Duite akeh maupun ora duite akeh, kabeh ora duwe duit kabeh. Ana wong mati nggo duit. Umpama ana pasti dijupuk kuwi. Tinggal kan kafan tok sing di kafan itu bakal entek kuwi. Tinggal awake. Karena wong kuwi pasti ana telu tok, Pak. Nggo awak ning kuburan kok bakal nggo pangan uler. Nggih, Pak, nggo pangan uler. Yang kedua adalah amal soleh buat dirinya menghadap Allah dan dirinya dia berhadapan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga lebaran itu sebetulnya ketika dia itu tidak maksiat, itu lebaran, gembira. Coba baca surat Yasin itu, Pak. Namanya Habib An-Najjar. Ketika Rasul diutus oleh Nabi Isa ke negeri Antioquia berdakwah di situ, malah ada problem, masyarakatnya nggak terima, Pak. Nganggapnya budayanya diacak-acak, nganggapnya tradisinya dirusak, nganggap ajarannya dirusak. Dia membawa ajaran baru, menganggap merusak. Itulah makanya kita hendaknya sabar, ditunjukkan yang hak itu hak, yang batil yang harus menyingkir pasti. Dan ketika tersingkirkan pasti nggak terima, itu biasa. Maka Nabi Musa, Nabi Isa mengirim satu orang lagi untuk memperkuat, tetapi tetap negeri Antioquia nggak terima dengan keberadaan 3 orang ini. Sampai kemudian datang orang dari ujung negeri beriman. Inni idzal lafi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku dalam keadaan sesat, dalam kesesatan yang nyata, yaitu dalam keadaan tidak mengikuti petunjuk, dalam keadaan syirik, dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak beribadah, jauh daripada kebenaran. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kalian, wahai para utusan. Fasma'un, dengarkan. Wahai kaum, dengarkan. Aku sekarang sudah beriman dengan ajarannya. Dikeroyok, Pak. Kalau sekarang ini dibombardir, dikeroyok, dilempari. Maka masyarakat melihat kasihannya orang tersebut. Di hati mereka, kenapa mau ikut-ikutan? Akhirnya kehidupannya sengsara semacam itu, meninggal. Orang-orang warga nganggapnya kasihan, tapi Allah Subhanahu wa taala membongkar, Pak, rahasia itu. Apakah betul dia itu sengsara? Ternyata ketika meninggal dia lebaran, Pak. Gilat hulil jannah, katakan kepada dia, masuklah ke surga. Surga bagaimana? Ruhnya saja, karena ruh dan jasad nanti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gilat hulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Coba kaumku tahu atas ampunan Tuhanku yang diberikan kepadaku. Aku diampuni dosaku. Wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan termasuk orang-orang yang mulia. Coba kaumku tahu, sayangnya mereka nggak tahu. Ini sama Allah Ta'ala dibuka. Gembira. Sumayyah ketika membela Nabi Muhammad SAW, seorang wanita. Sumayyah disiksa sama tuannya, kemudian dihujam dengan tombak di bawah perutnya, ditombak gitu, Pak. Orang-orang anggapnya kasihan, orang-orang anggapnya menderita. Ya Sumayyah,
Apakah engkau menderita? Apakah engkau menyesal? Kata wanita yang soleh ini, tidak, saya nggak menyesal. Justru nanti yang akan menyesal mereka yang menentang Nabi Muhammad, yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Lihatlah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bergembira. Sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah itu orang hitam, Pak. Orang Ethiopia. Orang yang dikucilkan, orang yang dimarginalkan di masyarakat. Orang budak-budak nih, Pak. Begitu masuk Islam, sama Nabi Muhammad dirangkul, dididik dengan baik, dan betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama. Itu Bilal bin Rabah. Menjadi mulia, Pak. Hatinya gembira. Mereka memiliki suatu yang berharga dalam dirinya, yaitu Allah, Rasul, dan agama. Agama itu apa? Yang ada di Al-Quran itu agama namanya. Yang ada di Al-Quran itu agama, maka agama pegangi. Wa'tasim bihablillah jami'a, berpegang teguh semuanya. Bilal bin Rabah merasa gembira, sholat gembira, puasa gembira, bahkan jihad pun bergembira. Luar biasa nih, Pak. Kenapa? Hatinya sudah ada iman yang luar biasa. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, luar biasa sedihnya Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah gak kuat berada di kota Madinah, dan beliau memutuskan untuk jauh dari Madinah karena terancam, khawatir hidupnya, karena gak kuat dengan keadaan semacam itu. Begitu jauh dari Nabi Muhammad SAW untuk mengurangi voltase mahabbah yang luar biasa yang mengguncang hatinya. Ketika beliau meninggal, luar biasa, Pak. Ini bukan omongan gombal, betul-betul, Pak, terjadi. Orang kalau meninggal sedih atau sedih, Pak? Sedih nggih? Ada nggak jenengan nemui orang mau meninggal gembira? Ada nggak, Pak? Jarang. Bilal bin Rabah mengatakan wa farhata, alangkah gembiranya saya. Ya Allah, Pak. Wa farhata, kayak mau lebaran, Pak. Ramadan tanggal 28, 29, sampai ngomong gak? Sebentar lagi mau selesai. Di dunia ini ibarat lagi puasa, Pak. Meninggal adalah lebarannya. Bisa dibayangkan orang, Pak. Ramadan kita lagi siam wal qiyam, lagi melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa di siang hari, dan malamnya untuk qiyam melaksanakan ibadah. Ya napa nggih? Tanggal 25, 26, 27 udah mau selesai. Orang-orang soleh itu juga begitu, Pak. Di waktu di dunia, kemudian dia sakit, tambah parah. Itu mereka yang ngerti gembira. Kenapa? Sebentar lagi lebaran. Dan inilah Bilal bin Rabah contohnya. Wa farhatah, gembiranya saya. Seperti orang-orang yang ketika mau selesai lebaran gitu, Pak. Padahal kerabatnya, orang-orang dekatnya mengatakan wa huzna, alangkah sedihnya. Wa karbah, alangkah malangnya kita mau ditinggal kekasih, yaitu Bilal bin Rabah. Coba nak wong bajingan, Pak. Ada orang bajingan mau meninggal gimana, Pak? Matinya kok angel temen. Kemarin sehat lagi, sakit, alhamdulillah, koyo-koyone Pak mati, sehat lagi. Dan ketika sudah dimakamkan, nggak mungkin orang mau ngadakan haul buat dia, nggak mungkin. Mau ngenang hari wafatnya fulan, nggak mungkin, Pak. Dikubur barwis.
Kadang sih mending kucing. Ketika sudah dikubur, wah kucing saya kubur di situ, wah kucingnya lucu, masih diomongkan kebaikannya. Tapi kalau bajingan dikubur Pak, nggak ada orang mau kenang. Jangankan orang lain, orang yang dekat saja tidak mau mengenang. Anaknya pun malu kalau ditanya, kamu anak siapa? Nunduk, malu. Kalau dia menyebutkan namanya, dirinya jadi cemoohan. Lain dengan Bilal bin Rabah, keluarganya sesak hatinya ditinggal oleh kekasihnya, yaitu Bilal. Dan Bilal mengatakan wa farhatah, senangnya, ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa sahbah, sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih, sahabat-sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu Pak, mau lebaran Pak, itu lebaran nanti. Dan lebaran ketika di kuburan Pak, karena di kitab Tauhid, orang itu sebelum ditanyai oleh Munkar Nakir man rabbuka wa man nabiyuka, terlebih dahulu ditanyai, kamu kenal orang ini enggak? Karena di kuburan semua umat ini akan dijumpakan dengan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menatap Nabi Muhammad, amin. Karena orang yang tidak menatap Nabi Muhammad maka tidak akan selamat. Wal man la yarani, celaka bagi orang yang tidak melihat aku. Man la yaraka ya Rasulullah, al-bakhil, yaitu orang-orang bakhil. Wa man bakhil ya Rasulullah, man tukirtu inna wa lam yusalli alaihi. Siapa yang disebutkan namaku dia tidak mau sholawat. Ingat dengan Nabi Muhammad, sholawat, ingat dengan akhlaknya, ingat dengan sunnahnya, ingat dengan ajarannya, ingat dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad berakhlak dengannya. Itu yang nanti akan selamat. Dan itu adalah lebaran buat dia. Dan lebaran lagi ketika di mahsyar, ketika dibangkitkan di mahsyar itu Pak, adalah perayaan hari lebaran buat kaum muslimin, karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebaran bukan sekarang. Dan lebaran lagi ialah ketika lewat sirat, lalu kemudian disambut salamun qaulan mir rabbir rahim, itu lebaran juga. Dan lebaran yang paling hebat ketika di surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita merayakan lebaran-lebaran itu, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita terus minta hidayah, tetap dari bisikan diamalkan yang ikhlas istiqomah. Ketika istiqomah jangan sombong, ini dari Allah. Selalu istighfar. Nabi Muhammad adalah orang yang paling ikhlas, Nabi Muhammad adalah orang yang paling istiqomah, dan Nabi Muhammad orang yang paling banyak istighfarnya. Jangan diartikan istighfar karena dosa. Nabi Muhammad maksum, manusia suci, tetapi beliau mau istighfar karena nikmatnya Allah yang diberikan tiada terhingga, tiada taranya. Nabi Muhammad SAW istighfar, ingin mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahwasanya ini semua pemberian Allah. Sehingga Nabi Muhammad adalah orang yang paling tawadhu. Bukan orang seperti sekarang Pak, punya ilmu sedikit sombong, punya nasab sombong. Dia ngomongin. Jadi zaman sekarang ini seperti sekarang, gaduhnya nasab ya karena dua hal Pak. Catat ini Pak, kina kalau dua hal tidak ada, maka tidak ada ribut di medsos itu. Apa biangnya? Sombong, merasa dirinya alim, merasa punya nasab. Ketika sudah sombong, maka langsung ada orang-orang yang hasut, nggak terima.
Orang hasut sama orang sombong, dua-duanya yang tipu ini, dua orang ini Pak. Orang hasut sama orang sombong itu pasti di dunia ini enggak bakalan sepi, pasti ada. Namun ketika orang yang sombong ini enggak berbicara, umpama wis, kamu orang sombong ya, jangan ngomong wis di medsos, nggak usah nulis macam-macam, jangan ngomong macam-macam. Maka yang hasut nggak akan ikut-ikut ngomong, Pak. Iya, Pak. Atau sebaliknya, ada orang sombong ngomong,